Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar kata perangkat lunak atau software, apa yang kamu bayangkan? Perangkat lunak itu nggak cuma program komputer loh, masih ada hal-hal lain yang membentuknya. Selain itu, perangkat lunak itu ada jenis-jenisnya. Ada yang langsung kamu pakai, ada juga yang kerjanya di balik layar. Yuk kita bahas bareng, supaya kamu nggak sekedar pakai, tapi paham jenis-jenis perangkat lunak. Menurut Guide to the Software Engineering Body of Knowledge atau SWEBOK versi 4.0, perangkat lunak atau software adalah computer programs, procedures, and possibly associated documentation and data pertaining to the operation of a computer system. Kalau kita terjemahkan, artinya program komputer, prosedur, dokumentasi, serta data yang berkaitan dengan pengoperasian sistem komputer. Jadi, ada 4 komponen penting yang membentuk perangkat lunak. Pertama, program komputer. Ini adalah kumpulan instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman untuk dijalankan oleh komputer. Program inilah yang mengatur apa yang harus dilakukan sistem, mulai dari yang sederhana kayak menghitung, sampai yang kompleks seperti menjalankan aplikasi berbasis AI. Kedua, prosedur. Ini adalah tata cara penggunaan dan pemeliharaan perangkat lunak. Bisa berupa cara instalasi, konfigurasi, atau langkah-langkah mengatasi masalah. Tanpa prosedur, pengguna bisa salah pakai atau malah bikin sistemnya error. Ketiga, ada dokumentasi. Ini semua tentang catatan tertulis mengenai pengembangan, penggunaan, dan perawatan perangkat lunak. Dokumentasi bikin tim pengembang bisa lanjut kerja dan pengguna ngerti cara pakai sistemnya. Jadi, ini bukan cuma formalitas, tapi elemen yang penting banget. Dan yang terakhir, data. Data bisa berupa input dari pengguna, hasil proses, pengaturan sistem, atau isi basis data. Tanpa data, program nggak punya sesuatu untuk diproses. Bisa dibilang, data adalah bahan baku bagi program komputer. Nah, sekarang kamu tahu kan, perangkat lunak itu adalah gabungan dari 4 hal tadi: program komputer, prosedur, dokumentasi, dan data. Berdasarkan fungsinya, perangkat lunak bisa dibagi jadi perangkat lunak sistem alias sistem operasi, perangkat lunak aplikasi, dan perangkat lunak tengah alias middleware. Pertama, perangkat lunak sistem atau yang biasa kita kenal sebagai sistem operasi. Fungsinya adalah mengelola seluruh sumber daya komputer. Jadi, sistem operasi bertindak sebagai jembatan antara perangkat keras dan perangkat lunak lain. Contohnya, ya yang sering kamu pakai, Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Kedua, perangkat lunak aplikasi. Ini perangkat lunak yang paling dekat dengan aktivitas sehari-hari kita. Aplikasi dibuat untuk membantu kita menyelesaikan tugas, entah itu ngetik dokumen, bikin desain, kirim email, atau nonton film. Contohnya, Microsoft Word, Excel, Photoshop, Gmail, Spotify, dan Netflix. Yang ketiga agak jarang dibahas, tapi penting banget, middleware. Middleware itu kayak jembatan tambahan. Dia jadi perantara antara aplikasi dan sistem operasi. Dia ngasih layanan tambahan supaya aplikasi bisa saling terhubung dan bekerja lebih efisien. Contohnya, Apache Kafka, PostgreSQL, dan Web Server Nginx. Semuanya bantu aplikasi bekerja dengan baik dari balik layar. Jadi bayanginnya begini, sistem operasi ada di paling bawah, mengatur perangkat keras. Middleware ada di tengah, bantu komunikasi dan layanan. Aplikasi ada di atas, berinteraksi langsung dengan kita sebagai pengguna. Aplikasi berinteraksi dengan sistem operasi secara langsung atau melalui middleware. Semua saling terhubung supaya sistem bisa berjalan efektif dan efisien. Aplikasi yang kita pakai itu bisa dikelompokkan berdasarkan platform tempat aplikasi dijalankan. Nah, setidaknya ada 5 jenis aplikasi berdasarkan platformnya. Yang pertama adalah aplikasi desktop. Ini adalah aplikasi yang dijalankan langsung di komputer atau laptop. Biasanya harus diinstal dulu dan bisa jalan walau nggak ada koneksi internet. Contohnya, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, AutoCAD, atau VLC Player. Kedua, ada aplikasi web. Aplikasi ini kamu akses lewat browser, tanpa perlu instalasi.
Semuanya jalan di server. Kamu cukup punya koneksi internet dan buka browser. Contohnya, Google Docs, Gmail, Trello, Tokopedia, dan Shopee. Kamu tinggal klik dan langsung pakai. Ketiga, aplikasi mobile atau aplikasi bergerak. Ini aplikasi yang kamu pakai di smartphone atau tablet. Biasanya kamu download dari Google Play atau App Store. Contohnya, WhatsApp, Gojek, Instagram, TikTok, dan aplikasi mobile banking. Keempat, ada aplikasi cloud. Aplikasi ini jalan di infrastruktur cloud dan bisa kamu akses dari mana saja, asal terhubung ke internet. Cocok banget buat kerja kolaboratif atau yang butuh akses fleksibel. Contohnya, Google Drive, Dropbox, Microsoft Office 365, Salesforce, dan Google Meet. Dan yang terakhir, aplikasi embedded atau aplikasi tertanam. Aplikasi ini jalan di perangkat keras khusus. Biasanya buat ngatur lampu otomatis, AC pintar, alarm rumah, sampai sistem pemantauan industri. Jadi meskipun kamu nggak lihat antar mukanya, dia tetap kerja. Setiap aplikasi punya tujuan penggunaan yang berbeda. Berdasarkan kegunaannya, perangkat lunak aplikasi bisa dikelompokkan menjadi 5 jenis. Pertama, ada aplikasi personal. Ini adalah aplikasi yang kamu pakai buat kebutuhan sehari-hari. Entah itu atur jadwal, catat keuangan, jaga kesehatan, atau nyimpen catatan pribadi. Contohnya, Google Calendar, Mint, Evernote, dan Fitbit. Pokoknya yang bantu kamu lebih produktif dan sehat. Kedua, aplikasi sosial. Ini aplikasi yang bikin kamu bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara daring. Mulai dari media sosial seperti Instagram dan TikTok, sampai video call pakai Zoom dan Google Meet, semuanya termasuk ke sini. Bahkan forum kayak Reddit dan Kaskus juga masuk aplikasi sosial loh. Ketiga, ada aplikasi bisnis. Aplikasi ini dipakai buat bantu jalannya operasional perusahaan, mulai dari ngatur keuangan, pelanggan, proyek, sampai penjualan online. Contohnya, QuickBooks, SAP, Salesforce, sampai Shopify dan Tokopedia. Intinya, aplikasi yang bantu perusahaan bekerja lebih efisien. Keempat, aplikasi sains dan rekayasa. Aplikasi jenis ini banyak dipakai peneliti, ilmuwan, dan insinyur untuk analisis data, simulasi, desain teknik, dan pemodelan. Contoh aplikasinya antara lain MATLAB, SPS, AutoCAD, dan Matematika. Ini aplikasi yang keren banget buat kamu yang tertarik di riset dan teknologi. Dan yang terakhir, tentu saja, aplikasi hiburan. Aplikasi ini bikin kamu bisa santai, bermain, atau menikmati konten. Dari game seperti Roblox dan Minecraft, sampai streaming musik dan video seperti Spotify, Netflix, dan YouTube. Bahkan ngedit foto dan video pakai Adobe Photoshop atau Premiere juga termasuk di sini. Oke, itu dulu yang kita bahas di video kali ini. Kita akan lanjut ke topik berikutnya di video selanjutnya. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.